Baiklah kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 10 ingin mendiskusikan materi kami tentang tanda kecakapan PMR. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama adalah saya. Perkenalkan, nama saya Wanda. Perkenalkan, nama saya Adina Jutasari. Perkenalkan, nama saya Regin Marina Siva. Baiklah kawan-kawan, di sini kami akan memulai diskusi kami ya. Nah teman-teman, saya ingin bertanya nih, bagaimana tanda dari kecakapan tribakti? Nah, tanda kecakapan dari tribakti itu yang pertama meningkatkan keterampilan hidup sehat, yang kedua itu berkarya dan berbakti di masyarakat, yang ketiga adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, teman-teman, bagaimana bentuk tanda kecakapan anggota PMR? Nah, kawan-kawan, menurut pembahasan yang saya baca dalam buku Palang Merah Indonesia, bahwa tanda kecakapan PMR itu terbagi kepada dua jenis. Yang pertama jenis PIN dan yang kedua adalah jenis sertifikat. Itu nanti akan disesuaikan dengan tingkatannya, mulai dari tingkat mula, widya, dan wira. Nah, tanda kecakapan yang jenis PIN ini terbagi kepada 10 jenis, 7 diantaranya jenis materi dan 3 diantaranya jenis tribakti. Dan tanda kecakapan bentuk sertifikat ini juga terbagi kepada 10 jenis, 7 diantaranya jenis materi dan 3 diantaranya jenis tribakti. Nah kawan-kawan, saya juga ingin bertanya nih, apa sih syarat mengikuti ujian tanda kecakapan anggota PMR? Nah syaratnya itu telah dilantik oleh pembina anggota PMR yang dibuktikan oleh KTA. Yang kedua ada direkomendasikan oleh pembina unit PMR. Yang ketiga itu untuk mengikuti ujian materi dari materi PMR, maka anggota PMR telah menyelesaikan satu pelatihan materi yang sesuai dengan kurikulum. Nah, contohnya apabila anggota PMR ingin mengikuti ujian pelatihan tersebut, maka harus menyelesaikan pelatihan tersebut sesuai dengan kurikulum dengan dibuktikan adanya daftar hadir. Nah, yang ketiga itu ada ujian kecakapan tribakti, yang dimana anggota PMR itu harus melaksanakan tahapan kegiatan yang berkelompok sesuai dengan kelompok, maka dengan sesuai program kerja unit PMR. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya lagi nih, bagaimana sistem pemberian tanda kecakapan PMI? Pemberian tanda kecakapan oleh PMI cabang dilaksanakan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian kecakapan atau pada saat momen-momen kepalameraan seperti Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ulang tahun PMI, Jumbara, Hari Remaja, Hari Relawan yang melibatkan instansi terkait. Kawan-kawan, bagaimana nih ketentuan pemakaian tanda kecakapan PMR? Nah, kawan-kawan, jadi pemakaian tanda kecakapan PMR ini tidak boleh kita gunakan sembarangan ya. Pemakaiannya, tanda kecakapan PMR ini hanya boleh kita gunakan pada hari-hari formal. Contohnya seperti mengikuti upacara dan kegiatan resmi yang dilakukan oleh anggota PMR. Teman-teman, saya juga ingin bertanya lagi nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang ujian dan tanda kecakapan anggota PMR itu sendiri? Nah, kecakapan PMR ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh anggota PMR dan unit PMR untuk menguasai materi dari tribakti PMR. Nah, untuk ujian kecakapan PMR ini adalah bentuk dari pengakuan yang dilaksanakan melalui proses penilaian terhadap penguasaan dari kecakapan PMR tadi, yang dimana ada materi pelatihan PMR dan penerapan tribakti. Nah, yang terakhir itu ada tanda kecakapan PMR adalah bentuk penghargaan dari ujian tadi, yang dimana penghargaan tersebut formal dari PMI cabang yang diberikan kepada anggota dan unit PMR yang lulus ujian kecakapan PMR. Nah, saya ingin bertanya lagi, bagaimana tahap ujian tanda kecakapan PMR? Nah, yang pertama itu pelatihan rutin, yang kedua
ujian tanda kecakapan materi, yang ketiga pemberian tanda kecakapan materi, yang keempat pelaksanaan tribakti, yang kelima ujian tanda kecakapan tribakti, dan yang terakhir adalah pemberian tanda kecakapan tribakti. Nah kawan-kawan, selanjutnya saya mau nanya nih, bagaimana tahap pelaksanaan ujian kecakapan materi anggota PMR? Nah, kawan-kawan, jika anggota PMR ingin mengikuti ujian tanda kecakapan materi, maka langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini, anggota PMR harus sudah memenuhi syarat-syarat. Dan setelah memenuhi syarat-syarat, mereka harus mendaftarkan diri ke unit PMR. Nah, dan langkah yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, anggota PMR harus mengikuti ujian. Dan jika mereka tidak lolos ujian pada tahap pertama, mereka bisa lagi mengikuti ujian pada tahap selanjutnya. Nah, itulah syarat-syarat atau langkah-langkah ujian yang harus diikuti anggota PMR untuk memenuhi tanda kecakapan materi. Nah, kawan-kawan, saya ingin bertanya lagi nih, kenapa sih anggota PMR harus mengikuti ujian tanda kecakapan itu sendiri? Anggota PMR itu harus mengikuti ujian tersebut karena dengan begitu anggota PMR dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki mereka. Nah, adapun anggota PMR dapat mengikuti kegiatan di tingkat cabang jika memiliki minimal 1 tanda kecakapan materi. Dan adapun di tingkat daerah harus memiliki minimal 2 tanda kecakapan materi. Dan di tingkat nasional itu memiliki minimal itu 3 tanda kecakapan dan 1 tanda tribakti. Nah, untuk yang di tingkat internasional itu dia tuh minimal memiliki 4 tanda kecakapan materi dan 2 tanda kecakapan dari tribakti. Nah, serta anggota PMR ini akan jadi bangga gitu kan, dan semangat melakukan kegiatan kepalang-merahan, dan juga akan bangga memiliki anggota-anggota PMR yang memiliki terbaiknya, menjadi anggota terbaik. Oke, nah terakhir nih, bagaimana tahap ujian dan tanda kecakapan PMR pada tahap pertama? Nah, adapun ujian dan tanda kecakapan PMR pada tahun pertama itu kawan-kawan ada 7. Nah, yang pertama itu ada tahap perekrutan, yang kedua ada tahap orientasi kepalang-merahan, yang ketiga ada tahap pelantikan, yang keempat ada tahap pelatihan rutin, yang kelima ada tahap ujian tanda kecakapan PMR, yang kelima ada tahap tanda pemberian kecakapan PMR, dan yang ketujuh ada tahap pelatihan tribakti. Baiklah, kawan-kawan, cukup sekianlah diskusi dari kelompok kami, di mana kami tadi mendiskusikan beberapa hal tentang materi kami, yaitu tanda kecakapan PMR. Apabila ada yang kurang berkenan dalam diskusi kami mohon maaf. Sekianlah dari kelompok kami. Adapun kesimpulan. Nah, adapun kesimpulannya apa? Ini dulu. Matikan dulu. Baiklah, kawan-kawan, sebelum menutup diskusi kita kali ini, maka izinkan saya menyimpulkan hasil diskusi kami tadi ya. Baiklah, dari hasil diskusi kami tadi yang dapat saya simpulkan adalah kecakapan PMR adalah kemampuan yang dimiliki oleh anggota PMR untuk menguasai materi pelatihan dan penerapan tribakti PMR. Nah, ujian kecakapan PMR itu sendiri adalah bentuk pengakuan yang dilaksanakan melalui proses penilaian terhadap penguasaan materi, pelatihan PMR, dan penerapan tribakti PMR. Dan tanda kecakapan PMR itu adalah bentuk penghargaan formal dari PMI dan PMI cabang yang diberikan kepada anggota dan unit PMR yang lulus ujian kecakapan PMR itu sendiri. Nah, baiklah kawan-kawan, di sini kami akan menutup diskusi kami dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.